Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edsa Nur Tamaran Tias, NIM 2019 0208 041. Semester 4, Prodi Manajemen Pagi 2019, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan produk global, pengembangan produk baru untuk pasar global. Sub pokok pembahasan. Yang pertama ada strategi produk global. Yang kedua, standarisasi versus kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, pengembangan produk baru untuk pasar global. Yang pertama yaitu strategi produk global. Strategi produk global perusahaan dapat menjalankan 3 strategi global untuk penetrasi pasar asing. Beberapa perusahaan akan mudah mengadopsi kebijakan produk dan komunikasi yang sama untuk digunakan pada pasar mereka sendiri. Mereka memperluas atau extend pertumbuhan sendiri, strategi produk atau komunikasi untuk pasar asing. Perusahaan lainnya lebih suka menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi adaptasi atau adaptation ini memungkinkan perusahaan untuk melayani kebutuhan dan keinginan customer asing mereka. Alternatif selanjutnya yang mengadopsi sebuah strategi penciptaan atau invention yang mana produk dirancang dari permulaan ke pasar global. Selanjutnya ada 5 strategi produk global. Yang pertama yaitu Product and Communication Extension, Dual Extension. Di sini, sebuah perusahaan memilih strategi memasarkan produk standar dan menggunakan komunikasi seragam. Yang kedua ada Product Extension hingga Communication Adaptation. Perbedaan dalam lingkungan budaya dan persaingan, produk yang sama kadang-kadang digunakan untuk menawarkan keuntungan atau fungsi yang secara dramatis berbeda dari pasar negara asal. Yang ketiga ada Product Adaptation Communication Extension. Kemungkinan lain, perusahaan dapat menyesuaikan produk mereka, tetapi pasar menggunakan sebuah standar strategi komunikasi. Yang keempat ada Product and Communication Adaptation hingga Dual Adaptation. Di sini, perbedaan lingkungan budaya dan fisik lintas negara disebut sebagai strategi dual adaptasi. Yang kelima ada Product Invention. Pemasar global mencoba menciptakan figur produk dengan skop global lebih dari hanya untuk sebuah negara. Malahan penyesuaian sederhana pada produk dan jasa yang ada dengan kondisi produk pasar lokal, mindsetnya adalah dari nol ke peluang pasar global. Seperti itu. Selanjutnya yaitu standarisasi versus kustomisasi. Standarisasi produk maksudnya penawaran produk yang sama ke basis pasar regional atau seluruh dunia. Nah, biasanya standarisasi bertujuan untuk meminimalkan biaya, sehingga meningkatkan pelanggan perusahaan melalui harga yang rendah. Sedangkan kustomisasi itu sendiri, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Di mana ketika standarisasi telah menjadi sebuah orientasi pengendali produk hingga biaya rendah melalui produksi massal, lalu kustomisasi diinspirasi oleh sebuah mindset pengendalian pasar hingga meningkatkan kepuasan customer melalui penyesuaian produk dengan kebutuhan lokal, seperti itu. Selanjutnya ada difusi multinasional. Proses difusi ini merupakan cara di mana inovasi menyebar ke seluruh pasar. Biasanya istilah menyebar mengacu pada perilaku pembelian di mana produk dibeli secara teratur.
Perkenalan atau peluncuran produk baru merupakan kegiatan yang harus dipikirkan secara matang, direncanakan dan dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Perkenalan produk baru bertujuan supaya produk tersebut bisa diterima, diminati, dan disukai oleh para konsumen sehingga menghasilkan pembelian seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh pemasar. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar global. Nah, apa saja sih faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk baru ini? Yang pertama ada pengetahuan yang lengkap tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, ada perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan memproduksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru tersebut. Yang ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Selanjutnya ada 4 tipe dasar nih dalam program pengembangan produk. Yang pertama yaitu modifikasi produk lini. Yang kedua, di luar produk lini yaitu ada produk substitusi. Yang ketiga ada produk komplement. Yang keempat ada produk inovasi. Seperti itu.